Kan ada itu kan GIF ya. Jadi pernah nih suatu hari kan kita lagi naik MRT nih. Tiba-tiba dia ngomong, "Mas itu nadanya G." Apaan sih? Bunyi kereta gitu. Terus aku bilang, nadanya bukan G tapi B. Kenapa? Bodoh amat. Oke, mantap. Ngapain sih lu bikin ini? Oke, kita balik lagi Beat Listeners. Alright. Dan jangan lupa sebelumnya gue ingetin ya buat listener yang dimanapun berada, jangan lupa download aplikasi kita Beat Radio Indonesia di App Store, di Play Store atau di website kita di beatradio.id, atau mau join live di Instagram Beat Radio Indonesia juga bisa, atau di WhatsApp kita di 0815 6750504. Tidak membuang waktu lagi, kita memperkenalkan siapakah tamu kita yang kita undang hari ini. Oke, dari sudut kanan. Kayak lu kayak tinju ya. Kan biar tahu nih kan letaknya, kan kadang mereka nggak ada visual kalau radio kan. betul. Jadi dari sudut kanan, di sebelah kanan gitu. Gue membantu memvisualisasi. Gue anak visual, guys. Jadi yang denger ini tinju apa musisi ya gitu. Emang kalian berdua mukanya nggak kayak petinju ya? Lebih ke begal ya. Oke. Dari sebelah kanan ada Mas. Halo, saya Alex Kuple. Halo Mas Alex Kuplet. Halo, saya Tia Subiakto. Oke. Halo Mbak Tia. Saya Bima WP. Oke. Kami adalah Oh iya. Kami adalah bukan. Ini harus kita bertiga. Enggak dong. Bukan Ceweknya ya. 3. Aduh. Selamat datang di Sikat Miring, selamat datang di Beat Radio Di Beat semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih dari undang juga. Iya. Sebelum kita mulai, boleh kasih tahu dulu ininya, Mbak, Mas, gimana pengalamannya dengan berdua ini? Gak apa-apa, biar kita keluarin salah satu, gak apa-apa. Biar lebih tenang. Itu belakangan. Oh, itu belakangan. Kalau di tengah-tengah mau interupsi boleh ya? Oh gitu. Aduh. Oke, nah hari ini tuh kita akan banyak membahas tentang music karena narsumnya itu mereka-mereka yang memang berkecimpung di dunia musik dan cukup lama, ya kan? Kita mulai dulu dari Mbak Tia nih. Oke. Udah siap untuk ditanya? Iya. Ngeri gitu. Semalam udah belajar semalam. Udah belajar. Maaf ini mau Ujian CPNS juga. apa gimana? Sipan Maru. Cipen Maru tuh tahun berapa? Ya Allah, itu sebelum aku SMA. Loh, kan? Itu kayak ini juga ya, masuk negeri ya, bukan? Enggak, udah itu Oh bukan ya. zaman. Gue penasaran ya. Dia baru umur 8 tahun waktu itu ya. Tahun. Oh iya. Iya. Sotoy lu emang lu yang ngelahirin gue. Waktu itu dia bilang 8 tahun Iya, kan? salah deh. Mbak Tia, katanya dari umur 3 tahun udah mendalami dunia musik ya. Betul, dari 3 tahun belajar. Awalnya belajar elektron, kemudian suatu hari mamahku dipanggil sama guru elektronku. Kata guruku, udah Tia harus pindah ke piano. Jadi akhirnya umur 4 tahun aku dipindahin ke piano. Abis itu umur Sebabnya itu. soalnya aku kalau main tuh kencang banget powernya. Jadi keyboardnya pada rusak. Itu nyetutnya itu pada rusak. Elektron itu kan yang dulu mereknya kayak Casio gitu bukan ya? Ya pokoknya yang Tas ada bawah kan? tas bawah itu, terus yang bawah pokoknya fingering aku atau power aku tuh nggak cocok untuk elektron, jadi akhirnya dipindahin ke piano. Itu sebenarnya lagi ngamuk apa gimana? Bisa ngebayangin tuh ya. Akustik ya kan itu bukan? Akustik ya. Akustik. Dengan tas-tasnya itu pakai tenaga banget. Iya, akhirnya Ngerti lah bang. Ngerti. Oh, urusan mencet saya jago. Oh iya. Maaf. Tenang. kemudian umur 6 tahun aku pindah sekolah musik sampai akhirnya aku belajarnya piano klasik. Baru umur 3 tahun ya berarti ya. Kalau nyanyi dari kapan? Dari umur 3 tahun juga, karena pada waktu itu aku memang agak kesulitan untuk bicara gitu. Jadi aku tuh baru lancar bicaranya umur 6 tahun. Oh, speech delay maksudnya? Speech delay gitu. Jadi oke. untuk melancarkan, jadi akhirnya sama mamaku diminta untuk belajar nyanyi gitu. Gitu. Jadi biar
kalau misalnya berkomunikasi tuh lebih jelas gitu. Oh, tapi nyanyi waktu itu berarti yang dinyanyiin itu kata-katanya belum jelas ya, berarti gitu ya? Waktu itu memang belum jelas, sedikit tuh belajar kan. Belajar umur 3 tahun 4 tahun waktu itu aku di Bina Vokalia belajarnya. Jadi sama Pak Prana almarhum, Pak Prana Jaya. Terus diajarin kan artikulasi, intonasi, terus berarti kan mempelajari kata-kata yang benar gitu. Begitu nyanyi benar, tapi begitu ngomong nggak benar lagi. Oh gitu. Oh, Kata bisa mamaku gitu begitu, ya. iya. Tapi gift berarti itu ada yang dari keluarga sebelumnya juga emang penyanyi atau musisi juga. Jadi aku tuh baru tahu gitu. Akhir-akhir ini tuh baru dikasih tahu bahwa dari pihak papa juga ada, dari pihak mama juga ada gitu. Jadi kalau dari papaku itu Mbah sama Mbah Kungku, itu Mbah Kung aku tuh dulu main piano. Mbah Mami aku tuh dulu suka nyanyi seriosa gitu. Itu waktu pas mereka di Probolinggo pada waktu itu. Terus kalau dari mamah tuh memang banyak yang senang berkesenian. Jadi kayak salah satu sepupunya mama itu ada percussionist namanya Wajalu gitu. Jalu Gatot Pratidina itu percussionist itu aku gitu. Jadi memang sudah Lu Iya aja iya. tahu. Masa no kan nggak mungkin. Iya. Iya itu berarti keluarga gitu. musisi. jadi begitu. Seniman. Walaupun memang tidak secara langsung. Maksudnya papaku memang latar belakangnya bukan musisi, latar belakangnya memang pakar brand gitu. Mamah juga menjadi ibu rumah tangga gitu. Tapi ke aku sama adik-adikku akhirnya jadi kencang. Jadi kencang ke musiknya Musik. gitu. Oh. Adikku Dion itu drummer, terus adiknya satu lagi Sati paling kecil juga main piano. Jadi kita semuanya memang jebolan sekolah musik. Musisi. Oke. Kalau untuk Mas Alex nih, Mas, aku penasaran kuple itu nama panggung apa nama asli toh? Iya. Aku sampai mikirin nih fem apa? Cublak Gitu Mas, cublak. Kuple itu apa toh Mas? Itu nama pemberian dari waktu kuliah ya. Jadi tiba-tiba karena dulu satu kos-kosan itu gua Alex, sebelah gua Ule. Jadi gua dipanggil Le, dulu dia keluar kan. Lu gua pakai P deh, kuple gitu. Jadi karena titah dari senior terpaksa ya Nur deh gitu. Akhirnya dipakai terus jadi kuple. Oke, Alex Akhirnya dipakai kuple. sampai sekarang. Sekarang. Tapi dari yang info yang sudah aku baca-baca nih, Mas Alex Kuple itu dulu sarjana psikologi. Iya betul. Kebetulan. Awet nih. Harus dibaca loh. Lu nggak boleh banyak tingkah. Kenapa gue lagi ya? Sana dong sana. Kira-kira tingkat normal dia antara di gila dengan normal? Lu. Oh bukan, gue masih normal guys. Normal banget gue. Oh dia kok bisa dari sarjana psikologi itu ke musik itu gimana itu? Karena dulu emang awalnya tuh waktu SMA lulus tuh pengennya ke ISI. Belajar isi, seni oke. lah. Tapi sama bokap nggak boleh. Pokoknya ikut Sipon Marut, dulu kan Sipon Marut. Jadi masuk perguruan tinggi asal milih aja. Apa ya? Kalau ekonomi kayaknya saingannya banyak nih. Akhirnya psikologi aja deh. Masuk malah. Oh, tapi sampai beres? Sampai beres. Walaupun setengah tahun lagi DO gitu. Jadi Sudah hampir beres. di kampus akhirnya ngeband juga sih. Oh, di kampus juga ngeband. Teman-teman musik di malah di Ya, ikut kampus. band gitu ya. Oke, ini satu-satu nih dapat giliran pertanyaan Mas Bima. Mas Bima daripada diam-diam aja kan gitu. Daripada kesurupan kodam lo ya kan. Mending kita tanya nih. Ini lagi nahan dari tadi nih. Udah nahan, Lagi gitu. tarung kodam. Ada waktunya. Sabar, ada waktunya. Kodamnya lagi perang ya. Mas Bima sebelum jadi pemusik itu dulu itu sempat jadi pengamen dan guru gitar ya? Ya. Bener nggak? Nah Ya, itu sempet. bisa jadi perjalanannya itu gimana tuh bisa sampai kayak sekarang jadi musisi? Awalnya sih dulu zaman-zaman masih di rumah SMP suka main bola tuh setiap sore tuh di lapangan komplek. Apaan sama musik? Nah, Itu ceritanya dulu ya. dari situ ada tradisi kita kalau nongkrong. Tradisinya itu di tongkrongan itu yang nggak bisa main gitar, jadiin bahan suruhan. Lu beli sana, beli ini kayak gitu-gitu ya. Cuman karena itu doang, jadi bisa main. Sorry, itu di Jakarta. Jakarta ya. Bisa main gitarnya cuma karena itu. Singkat cerita lulus sekolah malah jadi profesi kan. Mulai deh tuh ngamen-ngamen dari door to door. Ya pokoknya ngerasain lah sampai alhamdulillah pernah main di Istana Negara. Jadi hampir semua segi
khususnya gitar ya sudah hampir pernah dirasain. Alhamdulillah. Berarti Gitu. udah lama menjadi ahli pemain kecapi. Apa tadi gitar ya? Oh gitar ya gitar. Sekarang Ya, sih- kayak kali. ternyata dia bilang bisa. Gimana kok dia bilang bisa? Ini udah lama berarti ya. Sudah cukup lama. Kecapi itu mainnya itu bagaimana sih? Tanteng-tanteng. Nggak, tunggu dulu, tangan lu hitam lu habis ngeband. Oh iya. Sebenarnya tanteng-tanteng. Itu Lu perhatian banget sih lo pokoknya. Sampai kuku-kukunya diliatin. Jong. Oke, tapi sebenarnya mau nanya nih, sebenarnya kalian itu pernah menempuh pendidikan musik nggak sebelumnya? Kalau Mbak Tia emang ada pendidikan musiknya dulu? Emang dia udah dasarnya. Iya memang. Apa aja pendidikannya dari Oh, oke. sekolah-sekolahnya? Kalau dulu aku sempet di sekolah musik itu di YMI namanya. Terus kan umur 3 itu, kemudian umur 6 tahun tuh aku pindah ke SMYPM namanya Yayasan Pendidikan Musik. Di situ aku belajar klasik selama 7 tahun. 7 tahun ya. Setelah lulus ya aku ya belajarnya sama yang senior kayak Om Abang Elva Sesyoria almarhum. Terus sempat belajar sama Mas Indra Lesmana gitu. Cuman emang belum kelar sih maksudnya, tapi seenggaknya pengetahuan tentang musik di luar Dapet. dari klasik dapat. Dan memang ya alhamdulillah karena memang basicnya klasik jadi diterangin ternyata tuh begini, di sekolah musik diajarin kayak Jadi gitu. lebih mendalaminya di sana. Betul. Dan selebihnya kayak kalau misalnya dibilang arrangement, orchestration gitu-gitu, itu aku otodidak gitu. Jadi aku tuh benar-benar yang ngeliat, terus udah gitu, ya udah begitu ada projectnya aku jalani, ya alhamdulillah masih bisa dan bisa menarik pelajaran dari situ. Gitu. Tapi kalau untuk apa? Arrangement tadi. Arrangement Itu berarti Mbak Tia tahu itu dong, not balok segala macam bisa. iya kan dari kecil diajarin. Diajarin. Nah les nggak sih loh? Gue enggak les. Dia es balok. Jadi waktu pas umur 3 tahun itu aku tuh baru taunya not balok doang, jadi nggak tahu abjad. Emang bacanya not balok doang. Serius? Oh gitu. Dulu waktu Bisa umur lari 3 sebelum tahun. berjalan ya. Iya benar maksudnya. Aku tuh baru bisa baca tuh umur 6 tahun waktu itu. Ya bersamaan dengan bisa ngomong bener itu. Tapi emang susah ya ngebaca not balok ya? Ya enggak sih? Lu aja. Enggak juga sih. Juga tuh. Nggak, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngobrol tuh dia tiba-tiba diem ditulis nadanya gitu. Tapi memang itu namanya apa? Titi nada mutlak bukan sih? Titi nada mutlak Itu maksudnya. kayak mereka yang misalnya, kalau aku sih pernah dengar ada orang yang dia dengar suara Perfect pitch. itu. perfect pitch. Tapi itu ada enggak? Coba ditanyakan kepada yang Kan ada itu kan gift ya. Itu. Jadi pernah nih suatu hari kan kita lagi naik MRT nih. Tiba-tiba dia ngomong, "Mas itu nadanya G." Apaan sih? Bunyi kereta gitu. Terus aku bilang, nadanya bukan G tapi B. Kenapa? Bodoh amat. Oke, mantap. Ngapain sih lu bikin selesai? Beda kalau yang memang punya kemampuan gitu kan seru. Obrolannya gitu, ini G, ini A minor, ini C class minor gitu. Kan seru obrolannya. Nggak ngerti kan? Kalau suara kentut. Nah itu lo kentut dulu dah sekarang. Kan ada tut gitu kan. Oh itu naik dia. Naik kan. Jadi setiap bunyi ada ini ya, Iya, ada nadanya. Oke, nah kalau kalau dari Mas Kuplay sendiri ada pendidikan? Dari umur 10 tahun udah belajar sampai juga elektron juga. Oh, elektron. Di Yamaha dulu, Yamaha musik. Awalnya suka main elektron tuh karena dulu waktu kecil tuh nonton video koleksi bokap tuh ada konser di Purple. Main keyboardnya kan John Lord. Jadi akhirnya Udah anak belajar band gitu. banget. Anak band. Akhirnya begitu belajar keyboard, kayaknya kalau untuk gaul untuk keyboard tuh kurang masuk, jadi orang nongkrong lebih gitar kan. Gak mungkin orang nongkrong bawa keyboard gitu. Repot banget lu gitu. Oke, lalamu ya. Nggak mau nongkrong nih gitu. Dulu Lalamu kan adanya sekarang. Beda lah. Oh gitu. Akhirnya pindah gitar terus ke bass gitu. Oh oke. Sempat les oke. di Yamaha juga sama. Les di Yamaha ya. Tapi aku penasaran deh, kenapa pertama kalinya itu elektron ya? Kalau anak-anak kecil awal-awal Yamaha itu selalu emang dikasih Iya. elektron. Apa memang Ada basic kelas kali kids ya? kan, kelas. Iya, waktu itu ada kelas KMA namanya. Nah, di apa situ KMA tuh kids Kelas apa musik, gitu, kelas musik anak. Kelas musik anak. Kelas musik Oh, anak. iya, iya, Jadi iya. yang memang ada di situ kelasnya ya memang anak-anak. Oh iya. Kenapa sih kalau anak-anak itu harus belajar klasik? Ada Klasik. kelebihannya nggak
dari si ya di klasik itulah. Mungkin untuk klasik anak-anak. itu Gue nanya sama Mbak Tia, nggak nanya lu. nggak apa-apa kan. Lu udah bisa nerain apa sih? Elah, ayo Mbak Tia. Klasik ya oke, klasik itu adalah basic. Makanya ah. memang dari kecil kalau bisa sebaiknya belajarnya musik klasik. Klasik. Oh. Karena nanti begitu pas kita sudah besar, maksudnya sudah lulus sekolah musik gitu, kita hanya bisa mendapatkan referensi berbagai macam genre musik, tapi basicnya kita udah dapet gitu. Seenggaknya udah tahu nih ilmu interval, ilmu inversi, tangan nada 12 ini 12 nada gitu ya. Terus udah gitu ada whole tone, ada gitu-gitulah pokoknya segala macam. Kalau Itu anak musik kita ngomongnya gitu. Anak mana? Anak bengkel ngomongnya bobok nalpot, baru nyambung. Tune up ya. Nggak baut ya. Ya kalau ngomong musik ya begitu, interval apalah gitu, gue juga tahu sih. Oh gitu. Jadi memang nggak ada langsung misalnya lu mau musik rock gitu nggak ada ya, tetap dari basic dulu. Iya sebaiknya ya. begitu. Kalau Mas Bima sendiri ada menempuh pendidikan khusus musik? Enggak sih, Atau lebih ke otodidak ya kayak gini-gini nih ini. Otodidak ya? Lebih ke nyolong-nyolong kesempatan sih. Maksudnya kayak ketemu Mbak Tia jadi belajar. Tapi bersyukurnya sempat malah ngajar di sekolah musik. Jadi seperti itu. Jadi Gantiin mindsetku saya. ya. Jadi sering. Jadi mindsetnya oke, gua nggak bisa belajar di sekolah musik, gimana caranya suatu saat nanti bisa belajar, bisa ngajar di sekolah musik malah. Ternyata ya kesampaian, bisa juga gitu. Ketemu orang-orang jago ini. Lumayan iya. berasa ya cara ngobrolnya ya. Aduh, Mas Bima, gue juga masih belajar. yang ketemu ilmunya di jalan. Wah, ketemu ilmu di jalan. Iya, Tuh, lu ke jalan sono, lu jalan tahu. Jadi gini. Iya, nutip. Ada pepatah bilang, Ya. kamu ketemu siapapun, anggap dia guru. Iya, betul. Ada ya. Itu dia doang. Lu nggak pernah ngerti. Bukannya tak kenal maka tak sayang. Bukan itu. Oh iya. Jadi kamu ketemu siapapun orang itu anggap guru. Ya. Gitu loh. Tapi kalau Mas Bima sendiri pernah collab sama siapa lagi sebelum sama Mbak Tia dan Mas Alex? Oh, sering sih. Sebenarnya kan aku juga salah satu session gitarnya Mas Nugi. Jadi beberapa session player, dan realitanya waktu masih belajar itu jalan ke jalan tuh dulunya tadinya rambut Bima lurus. Gitu. Ya. Karena main gitar. Nah, jadi keriting. Gitu ya. Karena saking melodinya itu terlalu ini ya. Bukan karena main gitar. Gue dulu dibotakin mama gue. Kata mama gue, rambut tuh berkeriting pakai daun seledri, uol-uol. Jadi begini. Rambut lo mah lebih kayak bulu sigung kan? Warnanya emas-emas gitu. ya. Enggak, dia sebenarnya kesetrum. Oh iya. Cocok. Berapa watt? Oh gitu. Nah, Cukup tapi sering, pernah cukup sering. mendapatkan penghargaan juga kan ya? 2016 kalau nggak salah satu peringkat 2 skupnya Indonesia, peringkat 2 gitaris. Juara 2-nya. Gitaris ya. Sebenarnya sih harusnya nggak usah ngomongin ya karena juara 2 ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Juara juga. Juara juga. Ya saya nggak mau nyebutin juara 2-nya. Iya. Cuman udah kesebut. Ya nggak apa-apa, sebelah gue berharap juara kan. Nggak apa-apa. Kalau dia juara harapan. Juara ngarep. Ya juara ngarep. Juara ngarep. Itu loh. Gua masih Masih mending. Sempet lah alhamdulillah. Dan single pertama kali itu di tahun berapa? Solo. 2016. Pertama itu 2016 itu duet sama almarhum Beben dari Burger Kill. Dari hasil lomba itu. Jadi Lomba kita itu. diduetin. Salah satunya Bima sama Mas almarhum itu. Yang abis setelah itu baru mulai solo-solo gitar. Soalnya nggak ada yang mau ngajakin ngeband. Kok kasihan sih? Kasian banget. Kok kasihan sih? Kasihan banget ya. Sendiri aja deh gitu. Nah kalau Mas Alex Kuplay sendiri juga sebelumnya juga Mas dicari-cari kan sama Siapa? apa? Tere. Keren loh yang nyari mah. Dicari-cari bahasanya ngeri banget. Biar Aku juga mulai deg-degan gitu. Kirain DPO. Gus jangan Jadi itu sebelumnya sama siapa-siapa aja Mas? Jadi kalau awal karir itu di musik kan tahun 95 sama Nugi tuh. 95. Jadi kita bikin 5 album tuh. Yang lagu Tertipu, Teman Baik gitu. berarti masih gitu. Enggak tahu kan? Iya, musik Enggak. TP. Enggak tahu kan? Masih gitu juga. Masih gitu ya, temen dia enggak tahu. Enggak tahu. Kenal Sigit enggak?
Sigit nggak? Sigit Topo. Sigit TP. Sigit TP tuh. Itu Sigit Sigit TP. Oh. Bareng juga. Iya, bareng juga. Bareng, betul. Iya, iya, Kalau iya. namanya tertipu ada gini. Tertipu. Oh, yang itu pernah dengar. Pernah. Pernah. Tertipu Aku nggak? aja pernah dengar. Pernah tertipu nggak? Pernah tertipu. Muka-muka gue kelihatan gampang tertipu kan? Sudahlah. Ya sudahlah. Nggak usah dibahas. Di ghosting? Lu lihat muka gue sering di ghosting kan? Iya. Makanya lagunya mereka itu dalam banget di gue. Oh, begitu. Tak lagi. Tak lagi. Oh, gimana? Tak lagi ya, tiga nih. Jadi pernah sama siapa aja, Mas? Ya, jadi setelah sama Nugi terus pernah bantuin Baim juga. Baim. Ada band dulu. Oh. Ada band. Seperti ada band dia keluar dari ada band dia kan bikin solo album tuh, Baim. Terus habis itu untuk konser-konser pakai Yang lagunya gini, aku. Mungkiu gitu ya. Iya. Kan bisa gitu kan. Itu yang baru. Oh, yang baru, bukan Yang dulu Baim yang ya waktu itu ya. yang Oh. Oh, lebih ini lagi ya, lebih Lebih lama lama. lagi ya. Oh, iya, waktu ada band masih jadi Masih belum ada. nggak ada band ya. Oh, Masih ada. Belum ada. Ada band masih ada. Ada gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini kan Mbak Tia, Mas Alex Kuple, Mas Bima, ini kan bikin single kolaborasi ya namanya ya gitu. Iya, kolaborasi. Judulnya dengan Tak Lagi. Betul. Kita mau membedah lagu Tak Lagi ini nih, ya kan? Soalnya, sebabnya. Nah itu harus ditanya dulu perjalanan singlenya ini dari awal ditulis sampai rilis tuh gimana? Jadi sebenarnya lagu ini yang nulis aku, karena memang banyak episode-episode kehidupan yang ups and downs dan itu menjadi inspirasi. Jadi akhirnya aku menulis lirik dan aku nyanyikan melodinya gitu. Aku tulis juga melodinya tuh anyway gitu. Tapi itu udah lama nulisnya? Udah lama, 2010 sebenarnya. Terus udah sampai kepada aku buka DAW aku dan kemudian aku mainin pokoknya udah mau dibikin aransemennya. Tapi sayangnya kan waktu itu memang lagi dunia film lagi rame banget di aku. Jadi ya aku lebih banyak ngerjain film gitu. Oh, ini ditinggal dulu nih. Ini tinggal dulu. Iya. Nah, sekarang ini tiba-tiba DAW itu tuh foldernya muncul gitu. oke. Jadi, wah ini dikelarin aja deh. Nah, terus udah gitu aku tanya pendapat Mas Alex gitu. Ini enaknya diapain nih Romo ya gitu kan. Terus udah gitu Mas Alex bilang, "Oh ya udah, ini kan galau banget ya. Jadi aku bikin rock aja." Udah, akhirnya juga ngundang Mas Bima juga gitu. untuk ngisi di lagu Tak Lagi ini gitu. Berarti rilis lagu ini kapan berarti ya? Rilisnya itu di bulan Iya. Agustus. Lupa. Biasa seminggu sekali rilis begini nih. Guys, pada biarin. Sekitar antara Juli Agustus, aku juga lupa sih. Tahun ini ya berarti Iya, ya. tapi tahun ini, pertengahan tahun ini. Lama juga ya nulisnya kapan, Iya. rilisnya kapan gitu Iya. ya. Oke, berarti itu genre lagunya itu berarti apa tadi? Pop rock. Pop rock ya. Pop rock. Berarti lagu itu supaya terkesan tidak terlalu galau, dibikin rock lah. Betul. Oke, kenapa enggak. Gue kayak ngeblank. Kenapa? Enggak, Mas Alex dan Mbak Tia kenapa memilih Mas Bima untuk berkolaborasi? Itu kayaknya lebih ke Mas Alex ya. Kenapa Mas Alex? Ya karena kan karena aransemennya rock, jadi kita butuh seorang gitaris yang Biasa ngacak-ngacak. ngacak-ngacak lagu yang lebih gahar gitu. ya. Oke. Kalau gue main gitar biasanya nggak terlalu rocknya, ya rock gitulah, pop atau lebih ke jazz gitu kan. Nah kebetulan juga Bima itu kan sekarang main sama Nugi. Kalau aku dulu kan Nugi dari 95 sampai 2005. Nah sekarang generasi baru yang gitarisnya Bima gitu. Jadi sekalian deh Bima kita ajak gitu, collab gitu. Dan kebetulan dia mengiyakan karena gimana Bim? Pas diajak. Iya diajak ya. Aku mau. Ajak aku. Lebih ke ngarep. Pas banget di WhatsApp. Ya udah itu belum dengerin materinya sama sekali. Ya mau hayu. Punya banyak. Hayu. Kuy gitu ya. Oke. Langsung 2 hari kemudian langsung tag gitar. Ya udah Bim bawa gitar. Habis dari situ baru dengerin materinya. Malah lebih excited saya. Kalau kata Mbak Tia, lebih excited kamu Bim ya. Udah langsung Mas Alex cuma isi gitarnya di sini, sisanya terserah kamu. Wah, udah.
Makanya langsung keriting kan pada saat Itu sebabnya. lagu yang ini nih yang bikin kritik. Mas butuh telepon psikolog nggak? Oh enggak? ini kan ada psikolog. Oh iya benar. Tapi ntar lu dinyanyiin. Dinyanyiin dulu. Cuma tambah keriting sama. Berarti Gitu total sampai lagu itu jadi setelah manggil Mas Bima berapa lama itu? Sampai lagu itu jadi arrangement terbungkus rapih lah. Berapa lama ya Romy? Nggak lama, jadi setelah Bima take langsung aku mixing, mastering, itu kira-kira nggak nyampe seminggu lah. Nggak nyampe seminggu. Wow, karena jadi. ya para ahli yang Jadi lah mengerjakan. pro, beda. Para ahli yang mengerjakan cepet lah. Kalau dia mixing, bikin kue, mixing. Pakai mixer. Apa yang menginspirasi lagu ini? Kamu. Gue inspirator dong, salah. Ya itu, Inspirasi lagu ini. Salah satu episode kehidupan. Gitu. Jadi di mana sempat mengalami Naik turun lah ya. ya turun, terus di situ juga ya bisa didengarkan sendiri nanti. Nanti kita kan penasaran ya, tapi tenang, nanti dinyanyiin kok langsung dari penyanyinya, ya kan, langsung. sama musikusnya gede-gede sini. Berarti ceritanya tentang kehidupan lah ya. Tentang Sita lagi. Perjalanan sebenarnya lah ya. tentang perjalanan hubungan rumah tangga sih. Basicnya dari situ gitu. Cuman cinta sih sebenarnya kepada. Lo pikir tangga di dalam rumah gitu. Masuk rumah kan perlu kan tangga. Lu udah 500 tahun hidup dan berumah tangga, lu nggak tahu rumah tangga itu bukan rumah dan tangga. Iya itu tadi itu. Ular tangga. Rumah tangga. Tangga. Oke. Tapi memang lagu-lagu melo tuh ini ya, apa namanya? Apa? Laku coba? ya di Indonesia ya. Kalau itu semua tergantung sih, tetap aransemen itu memang lebih membawa pendengar mau mendengarkan atau tidak, apakah tertarik pada lagu itu apa tidak gitu. Tapi kan kita sebagai seniman ya udah kita mempersembahkan karya kita, itu yang paling penting sih. Maksudnya mungkin kalau misalnya ada pendengar yang makin lama makin mau mendengar, makin banyak yang mau mendengar lagu ini, buat kita tuh alhamdulillah udah bonus gitu. Kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau yang melo-melo gitu biasanya lebih ini ya orang ya, lebih banyak minat gitu ya biasanya. Iya, nggak biasanya banyak yang relate juga sih. Iya. Banyak yang iya ya ini berhubungan banget nih sama banget sama gue perasaan nih. gue gitu. Iya tuh. Sama kisah gue gitu. Iya, kayak dia nih gitu. Dengerin musik galau di bawah shower. Itu lagi mandi. Oh iya. Nggak kelihatan juga air matanya, percuma. Atau gue jalan di hujan supaya nggak ada yang bisa melihat air mata gue. Gue bisa cabut aja dari sini kan? Bisa jadi lagu. Muka gue kayak masalah mulai semua ya, astaga. Tapi sebenarnya single Mbak Tia dengan Mas Alex sebelum Tak Lagi ini ada? Pernah? Kalau Mas Alex lebih duluan rilis single di tahun 2020. Kalau aku pertama kali di akhir tahun 2022. Gitu. Kalau yang kolaborasi? Kalau yang kolaborasi kita di waktu itu buat aku single ketiga. Judulnya Tak Mungkin. Tak Mungkin. Pertama kali banget kolaborasi sama Mas Alex. Setelah Tak Mungkin, terus kita kolaborasi dalam kehidupan. Abis itu baru makanya collabsnya banyak banget gitu. Soalnya moto kita berkarya kolaborasi seumur hidup. Oh, gitu. Kamu seumur apa? Seumur jagung. Seumur jagung lu. Berarti kalau di rumah itu bahasnya tentang musik terus nggak sih? Penasaran. Ya, tiap hari sih kita musik terus ya. Seru Oke. Dunia kita tuh nggak jauh-jauh dari musik. Anak-anak kita, apalagi anakku yang paling kecil, dia kan juga sudah keluar single kan. Gitu. Ya. Oh gitu. Iya, udah keluar satu lagu, udah publish satu lagu, kemudian ya pasti ngebahasnya tentang musik-musik dan Musiknya. kebetulan cocok sama Mas Alex gitu. Gitu. Gimana Romo? Gitu. Seperti tadi yang dia bilang. Mantap. Tapi dari Mas Bima sendiri setelah berkolaborasi dengan Mbak Tia dan Mas Alex Couple itu banyak belajar kah atau Banget. Khususnya sih dari 2016 itu kan awal-awal solo-soloan sampai kurang lebih tuh 2017. Ya, dari situ saya
bukan berhenti solo gitar ya, tapi lebih ke udah deh cukup deh mau belajar aransemen atau apa itu lebih lebar. Nah sekarang dulu pernah ngucap sama Mas Alex pengen belajar film-film musik deh, musik-musik film. Ketemu sama Mbak Tia lebih belajar lagi, ya diajak bikin single. Jadi kayak emang dikasih jalannya, terima kasih banget. Jodohnya lah ya. Iya, makanya kan orang tua juga ngomong banyak dulu kan, ngomong yang baik-baik aja. Wih, jadi serius banget. Jadi ucapan adalah Tausiah. Jadi wabillahi taufik wa hidayah. Kayak gitu sih. Jadi emang bersyukurnya diketemuin sama orang baik, lingkungan yang baik. Iya. Amin. Jadi terus belajar kayak gitu sih. Dan Walaupun ini, sebelumnya juga sudah pernah kolaborasi sama Mas Alex juga, instrumental gitu kan. Apa hermanaan? Bukan. Kecapi. Lebih ke reok sih. oh jadi ini kolaborasinya sama Bro Alex ini Yang kedua. Yang kedua Yang nih. kedua sama Mbak Mbak Tia Tia yang pertama. Yang Oke. pertama sudah. Gitu. Tidak ada penyesalan kan? Ini udah sering kali. Ya, waktu itu juga pernah ngerjain album. Enggak, itu tadi pertanyaan buat dirinya dia. Oh. Dirinya dia tadi. Aku menyesal. Iya. Oke, waktu juga memisahkan kita. Masih lama. Sip. Orang udah di waktu ini juga entar. Lagian gua mulu yang dikorek, ini narsumnya nih kita korek Iya. nih. Gua mulu gatel banget mulut. Oke, berarti akankah ada lagi untuk kolaborasi? Akan kolaborasi lagi nggak nanti kalian bertiga? Sebenarnya kalau sama Mas Bima memang lagi on progress. Oh, lagi ada yang on progress. Lagi on progress, kita bertiga lagi gitu. Kebetulan aku nulis liriknya, ini lagi proses untuk musiknya. Tapi kalau misalnya yang kolaborasi aku sama Mas Alex udah keseringan ya. Ini juga Udah mulai bosan. enggak bosan. Toilet mana toilet? Toilet mana toilet? Mau kemana? Jangan dong. Nah tapi kalau yang akan keluar besok juga akan rilis, akan hadir. Tapi sama satu lagi musisi violinis muda namanya Cewek itu ya. Iya, Mevlit Nahla. Kan? Itu besok akan keluar. Oke. Judulnya Padamu Sepi gitu, yang tapi yang menciptakan memang teman-temannya Mas Alex gitu. Yang nulis bukan Mbak Tia berarti? Bukan, aku membawakan karena memang Orang bikin kaget aja. kita membawakan aja karena aku jatuh cinta sama lagunya dan lagunya tuh keren banget gitu sampai tapi ya alhamdulillah sudah diizinkan untuk membawakannya gitu, jadi ya udah besok rilis. Mbak Tia, kalau dari judulnya ya, Padamu Sepi itu ada cerita apa di sisi sepi itu? Kalau itu mungkin lebih Mas Alex yang bisa ngejelasin karena kan yang menulis kan sahabat-sahabatnya Mas Alex, Mas Ari Kinara Kenapa tadi bikin sepi itu Pak ada? Bagus Takwin. Kenapa itu Padamu Sepi itu? Jadi lagu ini tulisnya dulu mereka, jadi dua sahabat saya itu Ari Kinara sama satu lagi Bagus Takwin, sekarang jadi dekan psikologi. Jadi profesor sekarang malah. Wow. Dan mereka bikin lagu itu tahun 92. Ya ampun, jadul banget. Lama banget ya. Jadi temanya tentang seorang lelaki yang lagi dalam hubungan itu, tiba-tiba dia kayak menjauh gitu. Menjauhi wanita. Menjauhi wanitanya. Ternyata itu karena dia lagi proses mencari jati diri dia gitu. Jadi bukan karena meninggalin wanitanya, cuman dia Karena pengen proses cari sesuatu mencari yang jati diri. di diri sendiri gitu. Sama kayak Roni kalau gitu. Gue gak mau ikutan. Nggak, nanti gue yang kena juga. Rusuh banget. Nggak. Lagi live ya. Minta maaf dong. Tapi kalau tak lagi sendiri tuh kalau kita lihat lihat dari liriknya nih, yang paling coba kalau kita tuliskan nih, kalau kita agak bedah lirik nih, lirik mana yang menjadi inti dari lagu itu, kata-katanya apa? Gue pengen dalam. Apa Mbak Tia, yang mana? Bohong-bohongin aja. Apa ya? Kasihan jiwanya. Mungkin intinya terlalu letih capek. untuk berjalan bersamamu. Karena jalannya jauh jadi. Iya.
Jogging. Jauh ada itu sekarang apa namanya online. Gitu terlalu letih untuk berjalan bersamamu. Kayaknya pas banget ya. Enggak Pas. ya? Pas ya. Emang pas. Oh iya aja dia. Tangan tuh nunjuk 1, 4 ke sono loh. Jangan gitu. Tapi keren banget sih pasti Apanya yang keren? Talaginya ini. Oh, bukan judulnya. Aku tuh pengen banget Bukan isi segera lagunya bernyanyi. gitu. Isi lagunya juga. Untuk siapa? Untuk boleh nggak aku gabung sama kalian berempat aja di situ? Boleh? Udah ini udah bertiga. Nah, gue ke bawah. Kalian aja. Jangan nambah ke sana. Itu enggak ada gunanya di sana itu. Aduh. Tapi lu udah dengerin belum? Udah. Udah dengerin. Heeh. Oke, tapi itu keren banget ya. Kayak memang nggak seperti lagu galau lainnya yang apa ya? Bisa dibilang mendayu atau apa gitu. Tuh ada agak sedikit beat-beatnya lah gitu. Jadi Wah, nggak- terima kasih. itu apa sih perkataan itu apa lebih nggak mengena ke gue gitu? Enggak. Bukan. Kenapa lu ngorek mulu? Ngorek. Mas Bima, kita bisa nggak ngobrol berdua aja? Oh, Mas Bima aja deh. Lu Jangan ganggu itu. so gue nggak mau ngobrol. Ini kita ngobrol aja udah Jadi di males sini. banget lihat lu pasti. Nah kalau Mas Ampun Bima deh. sendiri pernah ngeluarin tuh kan gue jadi jadi mengulangin Iya, pertanyaan iya, yang iya, sama, iya, jangan iya. dulu deh, kan gue nggak enak jadinya. Jangan jatuh di lubang yang sama itu lebih tepatnya. Nah kalau Mas Bima sendiri waktu ngelihat lagunya itu memang ada pernah nggak lagu yang sama dibawa dengan Mas Bima sebelumnya? Lebih ke ngedengerin sih ya, bukan ngelihat ya. Nggak dengerin ya, bener ngedengerin Lu ngeliat siapa? ngedengerin, gue nggak mau lihat lu ngedengerin itu waktu ngelihat ada nggak pernah kolaborasi dengan lagu yang setipe dengan itu? Ada sih, ada beberapa, cuma lebih ke ngeband waktu itu. Lebih ke ngeband, beberapa single. Itu dia tadinya kan, maksudnya tahu nggak ada yang betah mau ngajakin saya ngeband. Malah lebih seringnya kolaborasi kayak gini. Kenapa nggak betah? Enggak tahu. Males. Enggak sih. Coba Maksudnya jujur. Kenapa nggak Kita betah? off semua. Apa namanya? Enggak lagi vakum aja kali ya. Lagi vakum. Kita off semua. Kita enggak, maksudnya memang kalau dari pertanyaan tadi sih memang rata-rata kan banyak lagu-lagu galau ya maksudnya. Jadi kurang lebih mirip-mirip tapi ketika sama Mbak Tia sama Mas Alek itu lebih beda. Nah itu maksud aku, bedanya ada di mana lagu ini untuk Mas Bima sendiri? Kalau untuk ngerasain sih alhamdulillah sih belum pernah ya. Soalnya kan emang maksudnya tuh lebih dalam itunya. iya dari segi kata-katanya kan makanya pas ketika ngebaca dengerin liriknya waktu itu saya sendiri belum tahu nih kalau Mbak Tia tuh penulis. Ya, jadi lebih Taunya mikirnya siapa? Hah? Taunya siapa Mbak Tia? Istrinya Mas Alex. Oh iya. Salah dong. Kalau musisi juga. Tahu. Kan belum tahu penulisnya. Oh, itu. Makanya banyak kata-katanya tuh lebih nusuk gitu kali ya bahasanya. jelek ya. Makanya pas dengerin kan udah tahu banget bayangannya mau ngisinya seperti apa kayak gitu. Tapi promo udah kemana aja? Apanya udah promo rilis lagu ini udah banyak. Ya ke beberapa. Kita lagi tur ya, lagi tur juga. tur juga ya. Ya, Alhamdulillah. lagi radio visit gitu. Oh, udah kemana aja itu? Udah ke, emang perlu disebutin ya? Jawa, mana, Bali, saudaranya. kotanya. Karena memang aku memang lagi ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi jadi sekalian kita di gitu. Jakarta aja gitu. Di Jakarta dulu. Aku pikir turnya sampai Jawa atau keluar Jawa enggak ya? Enggak berarti ya? sih, Di Jakarta ya. aja. Oh, oke. Di keluar Jawa mungkin study tour kita. Belajar psikolog lagi. Borobudur mungkin. Oh, kira mau belajar psikolog lagi. Naik bis ya. Naik bis. Tapi kalau Mbak Tia sendiri kalau nulis lagu itu prosesnya berapa lama sih? Penasaran, Kalau yang udah rilis tuh memang kebanyakan tabungan-tabungan. Jadi tabungan ide gitu dari sejak tahun 2007 gitu. Yang single pertama aja tuh memang tabungan dari 2007. Terus dirilisnya baru tahun 2022. Berarti ini tabungan lagi masih banyak lagi. Tabungan masih banyak lagi. Banyak banget sebenarnya. Seminggu sekali rilis.
Enak dong kalau gitu ya. Iya, bakatnya dibagi dong Mbak sama aku. Udah, Apa kayak gitu? bakat lu di situ. Aku mah untalented gitu ya, gak ada bakatnya sama sekali. Oh ini tadi borong semua ya? Ya. Oh tadi kita pas off air kan ini ya, bahas film tuh menarik tuh. Oh iya, Bahas oke. film. Nah film pertama itu apa tuh? Film pertama yang aku kerjakan musiknya Sang Dewi judulnya. Sang Dewi. Sutradaranya Mas Dwi Ilalang. Gila, itu tahun berapa itu ya berarti? Di tahun 2007. Pemainnya siapa tuh ya? Sang Dewi. 2007. Sabai Morschek sama Volan. Oh, Volan. Itu. Dan seterusnya apa lagi film? Setelah itu surprise juga diminta untuk mengerjakan musik untuk film Ayat Cinta. Itu waktu itu pertama kalinya ketemu sama Mas Hanung Bramantio. Setelah film Ayat Cinta, terus kita akhirnya bekerja selama belasan tahun, maksudnya kerja bareng gitu, Kita bareng. dengan film-film yang banyak gitu. Horor pernah? Film horor. Horor pernah, tapi Ketakutan sendiri. ketakutan sendiri. Oh iya, serius. Serius? Wah, ini lucu nih. Jadi Gimana nih mendingan maksudnya? mendingan drama aja. Jadi waktu itu sempet ada satu judul gitu ya. Terus udah gitu ngelihat gambarnya udah picture lock kebetulan. Terus udah gitu aku nyusun dong suaranya, musiknya, ada elemen-elemen sound yang memang membuat itu horor kayak gitu segala macam. Begitu di preview, aku preview sendiri nih, begitu plek gitu, aku nyalain, terus aku nonton gitu. Iya, terus tiba-tiba iya bener, begitu dimatiin, aku matiin dan pret gitu. Terus aku langsung minta ke bapak-bapak yang yang jagain studio, Pak sini Pak, temenin Pak gitu. Karena ngerasa takut sendiri gitu, jadi bikin musik sendiri takut sendiri. Berarti kan lihat dulu Bisa gitu ininya ya? dong ya, sambil lihat filmnya ya. Iya, sambil lihat Kalau filmnya. tanpa musik kayaknya nggak terlalu serem kan, cuman Iya, gitu kan. Begitu Iya pakai sih. musiknya Kalau langsung. film horor itu memang kalau nggak ada suaranya emang nggak terlalu Nggak serem. kan? Memang, Ya nggak bener-bener. sih? Makanya sejak itu aku lebih prefer untuk ngerjain yang Drama-drama film drama. gitu. Itu pertama dan terakhir film horor itu berarti. Ada Masih lagi beberapa yang lain? tapi nggak terlalu, maksudnya memorable-nya tuh lebih memorable film drama. Iya benar. Film horor mah serem apalagi. Jadi banyak takutnya, boleh kerja sendiri di studio kan ya. Malam pula lagi kan. Tapi nggak ada rasa takut akan di depannya Mbak. Nggak kan? Takutan ke gue. Kalau kita sih memang udah menguatkan itu dari dulu sebelum bersiaran sama dia gitu. Dia Lebih memang pemain horor ya dia. Film horor. Oh, dia tapi Main togut ya. lu film Togut ya lumayan ya. Nah kalau mau nanya lagi nih, band atau penyanyi yang menginspirasi para narsum ada nggak? Para narsum, gue baca langsung. Para narsum, gue bener langsung baca dari sini lagi. Kalau Mas Alex Kuple, Tapi ini ya. Udah pertanyaan disiapin ya kan ya. gue baca plek ketiplek lagi. Band atau penyanyi yang menginspirasi Mas Alex Kuple ya? Kalau dari pertama ngeband kan tahun 80-an tuh. Itu idolanya Duren gitu. Wih, sama kita. Ya, Tos dulu lah. sangkatan. Iya. Terus begitu tahun 90-an pindah jadi grunge kayak Pearl Jam, Nirvana gitu. Wah. Sama juga. Sama juga kan. Emang sama. Oke. Terus pergaulan lintas Melawe kita. Oh iya. Sama gue beda lu dong. Sama. Gue cuma Beatles doang sama Queen. Ya kan lu eranya emang lebih toku lagi. Dijelasin. Lebih kusut. Terus itu tahun dan itu di tahun 90, 2000 ada? 40. Kalau 2000-an dengerinnya malah balik ke 80-90-an lagi. Oh, balik lagi ke Klasik situ ya. sih, Ya, berarti memang sukanya di situ. Kalau Mbak Tia? Enggak, ini kan dari luar ya. Yang musisi. Oh ya, di Indonesia? Oh, Indonesia. Indonesia dulu kalau yang Indonesia belajar gitar tuh karena dengerin Ebit G. Ade sama Iwan Fals. Ngeri perjalanan ini. Rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang. Ini rumput tetangga sama rumput sendiri? Yang bergoyang. Apa? Seneng aja kalau rumput tetangga ya bang. Tapi emang zaman kita kecil ya itu ya Itu lagu lagu-lagu. ya. Paling kalau yang lebih hitam lagi Roma Irama paling. Wih, ngeri. Dan lalu asik. Kalau Mbak Tia penyanyi klasik bukan? Kalau Dulu klasik ya. ya kalau aku tuh sebenarnya referensi kalau untuk band atau musisi gitu itu banyak karena
aku juga dulu juga belajar klarinet sama alto saxophone. Ampun. Jadi aku tuh dengerin Benny Goodman, dengerin Candy Dulfer, dengerin The Beatles, Queen juga aku dengerin. Terus udah gitu ya, tapi di zaman-zaman aku sekolah gitu dengerin juga Debbie Gibson, dengerin juga yang aku paling sering dengerin itu Elvis Sukaesih. Oh enggak. Dangdut Iya itu. enggak kali kan. udah ngedut. Zapin mana? Sudah. Awan mas. Zapin. Oh ya, dia dong Japin dong dikit Pak. Japin. Ini serius. Serius ya? Dia biarin. Zapi. Jeng. Udah gitu aja. Mantap. Oke. Nah, Ding. Gitu. Nah waktu pas SD, SMP, SMA tuh aku benar-benar banyak dengerin Mariah Carey, terus Whitney Houston, abis itu Berat-berat nih. ada Bobby Caldwell gitu. Aduh. Tapi begitu pas tahun 2000-an karena memang waktu itu cita-citanya juga emang agak unik sih ya. Aku pengen jadi penata musik film dari SD gitu. Jadi juga dengerin John Williams, ke belakang-belakangannya ada Hans Zimmer gitu. Jadi pengetahuan tentang musik-musiknya itu malah justru banyak seiring perjalanan hidup gitu. Dari kecil pengen cita-citanya penata Musik film. Ya kan alhamdulillah udah kejadian ya. Iya. Alhamdulillah. Karena aku kecil dulu kan, maksudnya itu kan cita-cita Lu- jarang. lu tata rumah tangga Dari aja dulu, udah. dari dulu. Kan Lu tata kalau rumah tangga aja. kalau cita-cita waktu kecil itu kan emang itu kan jarang banget gak sih? Saya kan dokter. Cita-cita. Iya, dokter, mau jadi insinyur gitu kan. Ada nggak sih anak kecil yang kamu cita-cita apa? Penata musik film. Kan itu out of the box banget kan. Tapi memang kan sesuai gitu maksudnya dengan jalurnya gitu. Apa sih selain gua arranger ya kan? Ya gitulah pokoknya musik apalagi sih yang mesti gua capai yang mungkin jarang gitu ya. Ya akhirnya tercapai juga ya. Ya itu makanya dari awal tuh pokoknya ketika SD SMP tuh ketika nonton film E.T. Terus ngedenger John Williams pertama kali John Williams pertama kali tuh aku cuma bilang sama mama, "Pah, Ma, someday I'm gonna be like him." Pokoknya aku mau kayak dia, udah. Karena buat aku Bukan tuh jadi kayak itinya ya bukan ya? Bukan. Mama kok mau jadi intinya? Naik sepeda dong. soalnya kan maksudnya berada di orkes terus di depan layar gitu film itu tuh keren banget gitu. Kayak gitu buat aku sendiri gitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang udah Merinding gua. Ya. Tapi kalau berarti nonton film nih, kalau Mbak Tia sendiri nonton film berarti yang dilihat pertama kali filmnya apa musiknya? filmnya. Oh, Filmnya. kirain kan Abis itu ke musiknya. nggak fokus filmnya tapi dengerin musiknya aja Nah, ini gitu. fals nih. Iya, ini fals nih. Gitu kan. Kalau untuk misalnya nonton film pernah sih satu saat gitu nonton film terus jadi tiba-tiba oke, ini kayaknya ngerjainnya pakai MIDI deh. Oh enggak, ini orkes beneran. Tuh Ini kan, kan string maksud sectionnya aku. begini kayak gitu-gitu terus udah gitu kalau papaku apalagi kalau sama papaku ya nonton sama papaku enggak, ini kok propsnya kok kan tahun misalnya nih 40-an. ini kan tahun 40-an, kenapa mobilnya tahun 60-an ya? Ya gitu. Jadi setting-settingnya Jadi settingnya juga papa tuh lebih jeli gitu. Terus Iya. udah gitu begitu ngelihat oh ini kayaknya pakai green screen deh. Oh, Kayak gitu jadi dikulik. dikulik jadi emang sama-sama ngulik. Kerasa kalau nonton film kan kita yang awam ini kan nonton aja ya gitu. Kalau di Mbak Tia kan udah langsung disebar tuh yang musiknya yang mana, yang ininya mana, settingnya mana karena Details kan gitu ya, detail semua. Iya, gitu. terus gerak kameranya kayak Astaga naga. ini high speed nih 120 per second kayak gitu-gitu. Emang di keluarga tuh udah biasa begitu. Ini nggak bisa nonton bioskop berarti ya? Nggak bisa. Tapi jadi dialog di dalam bioskop gitu ya kan sih Enggak. bedah film. Kalau orang awam nonton bioskop sambil makan popcorn. Iya. Kalau Mbak tuh sambil megang pulpen. Oh enggak nih di sini sekian. Gitu-gitu ya kan. Kalau Pas selesai ditanya ceritanya apa nggak tahu. Cuman ini doang. Nah, kalau Mas Bima sendiri band atau penyanyi yang disukai, menginspirasi? Kalau awalnya sih gitaris tuh dulu sukanya tuh Slash sama Yngwie Malmsteen. Terus kalau band-bandan MCR lebih ke imu-imuan kan dulu kan. Kalau Indonesianya tuh dulu jujur
Alf sebenarnya. Makanya kan nggak nyangka juga bisa tahu lo bisa main sama Mas Nugi sama Mas Alexnya kayak gitu. Jadi ya kayak udah beneran dikasih jalannya aja. Bersyukurnya sih, dan ya emang story of the year pokoknya yang teriak-teriakan lah. Ya berarti dari dulu ininya rock ya berarti ya. Ya. Lebih ke rock ya. Pengalaman musik yang paling membanggakan yang pernah ada di hidupnya kalian. Sambil lebay gitu ya. Nggak usah biasa. Enggak sambil lebay gitu. Muka gue nggak cukup lebay. Membanggakan yang pernah terjadi di hidupnya kalian. Mas Kuple dulu pernah apa? Kalau paling berkesan dulu tahun 96 itu sepanggung sama Foo Fighters, Beastie Boys sama Sonic Youth. Jadi dulu kan ada namanya Festival Alternatif Nation Indonesia kan. Jadi yang dari Indonesia yang di panggung itu Nugi, Netral sama Pas Band. Dari luar negerinya Foo Fighters sama Beastie Boys, Sonic Youth. Jadi bisa lihat di panggung apa namanya pas soundcheck itu kita bisa ngobrol gitu. Tapi zaman dulu belum ada selfie jadi nggak bisa. Iya. Sebenarnya belum ada. Jadi nggak ada pertinggal, entah tanda tangan orang kan nggak ada. Yo sayang banget Cuma ya. sempat makan bareng aja gitu. Dan tidak didokumentasiin Sekarang ya. tuh Iya. udah ada selfie-selfiean kan? Iya. Bareng. Ya gue lagi sama BK gitu. BK. Tapi gue ngerasa gak sama siapa-siapa gitu. Horor dong. Penampakan. Hilang. Kalau Mbak Tia sendiri apa yang paling berkesan? Sebenarnya pengalaman banyak banget yang berkesan, semua tuh berkesan, tapi memang yang paling berkesan ketika aku pergi ke Moskow, rekaman di sana pakai orkes untuk film Soekarno. Waktu itu kita ke Mosfilm, kerja bareng sama Moscow Studio Symphony Orchestra, dan itu pertama kalinya dalam hidupku rasanya live. Terus udah gitu semuanya kan di sana tuh konservatori gitu kan. Aku tuh jadi yang nangis sih waktu pas pertama kali dimainin kayak terharu ya finally gitu. Keren. gitu. Yang di Moskow berarti. Tahun berapa itu? 2013. Mbak, dia mah di kamar mandi aja bangga. Gue juara di kamar mandi kan. Juara. Oh mendapat penghargaan. Penyanyi kamar mandi. Mantap. Nah kalau Mas Bima sendiri apa yang paling berkesan? Berkesan sih balik lagi banyak maksudnya, tapi No wonder lebih sih kalau kalian mah ya. kalau diurut-urut tuh dari awal banget megang gitar sampai sekarang tuh bener-bener ngerasain yang namanya dari jalanan pernah, kafe to kafe pernah, ngiringin orang pernah, ngeband dan segala macem, sampai ke Papua main pernah, itu sampai main di Istana Negara pernah, itu udah satu kebanggaan banget. Jadi ngerasain bener-bener dari nolnya seperti apa, ketemu ilmunya tuh, walaupun katakanlah ketemu ilmunya abstrak, cuma lama-lama kesusun sendiri, itu udah bangga banget sih. Yang achievement tuh bikin karya itu udah sesuatu achievement banget sih buat Bima sih. Di luar ya balik lagi ketemu orang-orang hebat itu, nah makanya jadi udah achievement banget buat Bima sih. Berarti keinginan kalian yang belum tercapai ini kan udah banyak banget ya. Keinginan yang belum tercapai apa? Kalau Om Alex dan Mbak Tia boleh yang gabung ya? Keinginannya boleh gabung. Ada yang belum tercapai nggak? Pengen bikin ini, pengen bikin itu ada? Apa ya kalau ditanya gitu bingung sebenarnya. Iya, iya. Nggak mungkin mau manggung di mana atau menciptakan karya apa gitu. Kalau saya pernah ngobrol sama Tia, pengennya bikin, dia kan dulu sering kalau orkestran dia pernah ngiringin slang, pernah ngiringin blues juga kan banyak. Nah pengennya kalau gua pengennya nanti menampilkan grunge orkestra gitu. Jadi musik grunge tapi diiringi orkestra. Gitu. Gitarisnya tetap Bima kan Mas? Tetap minta diajak dong. Ajak aja. Udah denger Mungkin kalau dari aku gitu, selain itu tentu lagu-lagu untuk kedepannya gitu, tapi juga kepengen bikin sekolah karena sekolah untuk musik film, terus untuk personal branding as musician itu tuh jarang banget, dan aku pengen bikin itu sih cita-cita untuk tercapai. Amin. Satu lagi dong, kalau Mas Bima ada yang belum? Mirip-mirip sih sama Mbak Tia, cuman lebih ke pengen bikin tuh untuk anak-anak yang katakanlah anak jalanan yang nggak bisa buat belajar musik khususnya bayar. Itu juga udah terencana, cuman belum tahu kapan. Pengen bikin gitu
nanti entah beli gitarnya dulu 10 gitar-gitar sedang. Itu Bima pengen banget ajarin terserah mereka, yang itu insya Allah free. Cuman belum tahu kapannya, ngejar kantong sendiri dulu. Amanin kantong sendiri dulu. Amanin dulu ya. Itu pengen banget. Insya Allah tercapai. Amin, itu pengen banget dari dulu. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kalian akan bernyanyi. Aduh, aku dari tadi nungguin itu sebenarnya. Lo kan pernah dengar lagunya mereka. Nyanyiin. Jangan dong. Coba, gue pengen tahu. Mbak, biasanya kan orang Medan sana kan, rata-rata kan suaranya, vokalnya kan bagus, gitu kan. Oke. Aku nggak pernah ngedenger dia, sedikit juga nyanyi. Oh gitu, oke. Coba nyanyiin dulu. Kan katanya gue penghargaan kan di kamar mandi. Iya. Berarti kalau lu mau dengerin gue, lu dengerin gue pas mandi. Beda lagi. Gue nggak bakalan dengerin lu mandi. Gak bisa, gue beda. Gue nggak bakalan dengerin lu mandi. Frekuensinya beda. Ntar suaranya. Lagu ini aja, lagu daerahnya dia. Gak ada, jangan. Butet gitu. Sinanggar tuh. Tulo. Oke, pertanyaan terakhir nih, pesan-pesan lah ya untuk musik zaman sekarang atau mungkin mereka-mereka yang ingin berkarya juga, boleh nggak sih kasih pesan-pesannya dari Mas Alex atau Mbak Tia? Boleh. Ya kalau buat Musisi muda lah ya. teman-teman musisi dan musisi muda juga, pokoknya jangan ragu untuk berkarya, karena kita kan musisi nanti akan meninggalkan karya. Betul. Jadi akan dikenang, oh dia lagunya ini punya lagu gitu. Lu jangan ninggalkan utang lo. Jadi karena soalnya sudah gampang banget kan, kita bisa home studio bisa di rumah, terus rilis juga bisa sendiri, langsung ke digital gitu. Iya, Jadi sekarang udah ini ya, udah mudah. aksesnya udah langsung Gampang. Jadi tetap semangat berkarya gitu. Tetap semangat berkarya, Beat Listeners. Kalau Mbak Tia? Solid. Tetap terus berkarya, jangan pernah berhenti. Dan terus berinovasi karena semakin kesini kan memang musik kita juga semakin maju gitu. Tetap terus bermusik dan berkarya. Gitu aja. Kalau Mas Bima? Jangan malu untuk belajar sama siapapun gitu kan. Maksudnya ya hormati senior, sayangi junior. Iya benar kan? Di dalam nih. Di dalam. Sayangi junior. Sayang, tak dulu arah sayang ini nggak ke sana. Beda ini nanti konotasinya nih, bahaya. Sayangi junior. Nggak apa-apa. Mau masih muda, ya kan? Nggak apa-apa. Arahnya nggak ke situ ya, kayak gitu sih. Jadi Kayak gitu ya. ya kalau berkarya sih pasti, kan nggak usah mikirin laku atau tidak lakunya, itu udah beda urusan soalnya kan. Kayak gitu sih. Bagus banget ya pokoknya hari ini ya. Iya. Beneran nih gue ganti nih. Tadi kata Tali Bro kasih. Alex nih, kalau musisi kan meninggalkan karya-karya ya. Lu ninggalin utang. Lu ninggalin belang. Rambutnya mah gak cukup belang, lo lihat ya, ada putih, ada kuning, udah kayak kucing belang 3. Terakhir ngelawak dia. Iyalah. Itu dia mah terakhir-terakhirnya baru ngelawak, dari tadi ngawang. Oke deh. Ngomong aja lu. Nanti habis ini kita akan dengerin ya single kolaborasi dari mereka bertiga dengan judulnya Tak Lagi. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke. Beres. Dengan kan gue nyambungin. Nyambung. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan tamu-tamunya yang pasti khususnya September ini isinya full of musik. music. Musik, full musisi. Dengan tema dan tamu yang berbeda. Alright. Oke, akhir kata aku BK. Oi, Om. Aku Papi. Gua Roni Mukoy. Ada dengan Ada Om. bintang tamu kita. Oke. Tia Subiakto. Alright. Oke. Kita pamit. Oh, belum. Sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelumnya dengerin dulu single kolaborasi dari Mbak Tia Subiakto dengan Mas Alex Kuple dan Mas Bima dengan Tak Lagi. Oke, see you. See you. Kian ku sadari warna cintamu kala segalanya tak lagi seperti dulu terlihat di mata.
melupakan mimpi indah itu. Kian ku sadari warna cintamu kala segalanya tak lagi seperti dulu terlihat di matamu. Kau ungkapkan sesuatu yang indah itu tak lagi untukku. Tak sepening lagi yang ku rasakan ketika senyummu hadir merangkai janji. Rasa itu telah luruh dan pergi, biar ku sendiri nikmati hari tanpa dirimu lagi. Tak seputih lagi yang kau janjikan, tak semurni lagi yang kau berikan. Terlalu letihku untuk berjalan bersamamu, biar ku sendiri